Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di spesial Syiar Ramadan Sore Seru, menebar kebaikan, menyambut keberkahan. Nah, senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudla Rida dan saya Farhan dari Pandu Bewara. Tentunya di program Sore Seru. Nah ini gak kerasa ya pemirsa, ini hari Senin tanggal 24 Maret. Apa kabarnya nih pemirsa? Semoga semuanya sehat, semuanya lancar rezekinya dan juga sudah membeli baju baru ya. Amin. Dan puasanya harus lancar. Alhamdulillah. Amin. Ya. Nah, Farhan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah di 6 hari ya menuju Idul Fitri ini, menuju Lebaran, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, belum dikasih drop ya, alhamdulillah para pemirsa, sehingga puasa juga masih lancar dan belum ada track record batal. Alhamdulillah. Rida sendiri gimana nih? Alhamdulillah kabarnya baik sekali dan tentunya kita harus tetap semangat meskipun kita ya berpuasa. Nah tentunya pemirsa juga ya yang berpuasa ini semoga diberikan kekuatan. Ini masih 6 hari lagi gitu 6 hari lagi ya, Rida, sabar. betul. Nanti setelah 6 hari bisa ngebahas siang-siang. Betul sekali. Apalagi saya udah kangen banget ngopi siang-siang gitu ya pemirsa ya. Betul es kopi banget. lagi panas-panasnya gitu ya. Nanti dulu es kopi lagi panas-panasnya maksudnya? Maksudnya lagi panas cuacanya. Aduh, bukan kopinya panas, es dingin ya. Aduh, bingung agak gimana ambigu gitu ya. Nah, tentunya pemirsa di sore hari ini kita kembali tentunya tidak membawa tangan kosong gitu kosong. Kita membawa berita-berita yang akan kita ulas. Salah satunya pemirsa, ini ada berita yang cukup mengejutkan karena guru dan juga tenaga kesehatan yang ada di Yahukimo, Papua, Pegunungan, ini kemarin di hari Jumat tepatnya terjadi sebuah tragedi. Aduh. Betul, karena ini ada OPM ya. Kita juga tahu bahwa kalau misal di Papua sendiri kan ada OPM, kemudian juga yang memang dari KKB ya. Betul. Nah, kelompok yang bersenjata. Nah, ini menyerang para tenaga kesehatan dan juga guru. Wah, berduka cita pastinya ya. Betul. Dan ini secara kronologinya memang pemirsa awalnya jadi KKB tersebut itu ibaratnya hanya menargetkan satu saja, membakar sebuah rumah dinas yang dimiliki ataupun yang ibaratnya mungkin lagi ditempati oleh guru yang bernama Rosalina. Namun karena dibakar ya, ini akhirnya kan kata kita mah melebar tuh kemana-mana. Nah, tepatnya memang di pinggirnya adalah rumah dinas dari para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu. Nah betul. Nah atas kejadian itu akhirnya juga inilah ibaratnya pada mengevakuasi diri. Namun pada hari Sabtunya nih Han dan juga pemirsa, ini KKB datang kembali. Kemudian Rosalina yang merupakan guru saat itu juga sedang membantu lah gitu mengobati beberapa korban yang ada. Namun akhirnya memang dianiaya hingga dikabarkan meninggal dunia. Wah, ini ya. Terus berduka cita tentunya pemirsa untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat sana ya. Dan itu diduga motifnya karena adanya sebuah pemerasan dari pihak OPM ya. Betul. Ini ada disampaikan memang ada katanya tuh dari pihak yang terkait ya. Contohnya di sana kan ada TNI, kemudian juga ada kepolisian ya yang memang tergabung dalam satu ini ada nanti bisa kita sambil cari juga nih ya. Jadi tadi menyampaikan bahwa memang ada upaya pemerasan, katanya sih meminta sejumlah uang namun tidak diberikan. Akhirnya memang terjadilah sebuah kekerasan seperti itu. Waduh. Nah ini kalau kita lihat serangan yang pada hari Jumat itu ya, pada 21 Maret ini mengakibatkan memang tadi 1 orang meninggal, kemudian juga banyak orang yang luka-luka karena kan dibakar ya. Nah luka bakar, kemudian juga fasilitas pendidikan terbakar. Pemirsa juga bisa lihat mungkin gambar-gambarnya. Kita juga nanti menyajikan ya. Nah, kemudian ya ini tadi yang sudah disampaikan juga bahwa memang ya
ini karena permintaan uang yang tidak dipenuhi, akhirnya melakukan aksi kekerasan, membakar, kemudian menganiaya 6 orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru serta menimbulkan ketakutan di masyarakat. Waduh, padahal itu sangat penting sekali ya fasilitas pendidikan Betul. yang disediakan oleh negara. Padahal, tapi di berita yang saya baca juga nih Rida ya, perlu disampaikan untuk para pemirsa, apakah betul ada kecurigaan nih katanya dari OPM tersebut bahwa dari guru dan tenaga kesehatan ini dia adalah intel. Nah, itu langsung dibantah. Jadi memang kan ada tuh ya, dari beberapa berita juga katanya OPM menyampaikannya seperti itu. Tapi ini langsung dibantah oleh TNI bahwa memang tidak ada gitu, intel yang ada gitu. Jadi pure memang tenaga kerja pendidik dan juga tenaga kerja medis yang ada. Akhirnya ini juga langsung direspon oleh Menteri HAM ya, Natalius Pigai, yang ini juga sangat mengutuk keras nih ya, dengan adanya kejadian seperti ini, dan ini juga langsung bekerja sama dengan tadi ya, dengan pemerintahan yang ada di Papua, kemudian juga gubernur dari NTT sendiri untuk bisa mendapatkan ataupun untuk memberikan perlindungan terhadap warga yang ada di Yohikuma. Betul sekali. Selain juga menolak keras ya, Menteri HAM RI Natalius Pigai juga mulanya juga menyampaikan turut berbelasungkawa ya kepada para korban yang perlaku keji mereka, para kelompok kriminal bersenjata OPM di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat juga ya, memang ini kan konflik antara OPM juga dengan masyarakat yang biasa gitu kan ya. Ini kan terus berlanjut ya. Jadi terus ada aja. Dan memang yang sangat dikhawatirkan ya gitu kan di Papua sendiri adalah bagaimana keselamatan. Dan ini adalah salah satu upaya yang negara harus berikan gitu kan ya, bahwa kepada masyarakat sipilnya ini benar-benar memberikan kedamaian, kesejahteraan. Karena kalau kita lihat juga ini menimbulkan traumatis sekali. Betul sekali, Rida. Bukan hanya luka-luka saja, namun traumatis. Maka dari itu ini juga langsung ada penjagaan yang memang dilakukan dan sedang juga dalam upaya meringkus pelakunya. Ya, baik. Kita doakanlah ya pemirsa. Semoga segera teratasi kasus yang sedang terlaksana kali ini. Baik. Ya. Dan Rida, selanjutnya ada berita dari tetangga kita ya, jauh atau dekat nih? Masih Asia sebetulnya, masih Asia, ya, dijuluki sebagai negara ginseng. Ginseng. Negara ginseng, Korea Selatan, betul. Oke, ada apa nih Han? Korea Selatan mengumumkan kebakaran hutan ya, dan menyatakan bahwa bencana nasional di Korea Selatan kali ini. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bencana nasional pada Sabtu 22 Maret usai 4 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran besar yang melanda sejumlah kawasan hutan di negeri Ginseng. Wah, betul sekali. Ini juga cukup ramai karena juga pemirsa ini melansir dari beberapa sumber. Salah satunya adalah Yonhap News Agency. Status bencana nasional ini akhirnya juga berlaku di Ulsan. Betul. Nah, ini Provinsi Gyeongsang Utara dan Provinsi Gyeongsang Selatan mulai pukul 6 sore waktu setempat. Jadi awalnya tuh nggak dinaikin status bencana nasional, tapi kan namanya kebakaran ya. Ingat nggak sih kayak waktu di Amerika juga kan, di California, di Los Angeles gitu kan. Ini benar-benar namanya api gitu kan ya. Bakal tersebar cepat sekali kalau misal angin. Itu juga jadi penyebabnya. Betul, jadi akhirnya faktor. Langsung nih. Dan pengumuman tersebut ini juga dikeluarkan menyusul nih rekomendasi dari pejabat Presiden Choi Sang-mook untuk mengeluarkan deklarasi guna menerapkan langkah-langkah komprehensif dalam mengendalikan bencana dan juga mendorong pemulihan. Betul sekali. Dan juga pemirsa, para pejabat meminta tambahan sumber daya guna mempercepat nih pemadaman dan meminimalkan dampak lebih lanjut bagi warga dan di lingkungan sekitar. Karena Rida, ada pada saat ini sudah ada 4 orang tewas dan 6 terluka serta 1.500 orang dievakuasi. Wow, nah betul itu cukup banyak sekali ya. Dan terlebih lagi ngomong-ngomong soal kebakaran, pasti bukan cuman korban jiwa. Kalau untuk korban benda gitu ya, ini pasti udah nggak bisa dipungkiri, pasti pasti banyak pemirsa ya. Betul banget. Dan salah satunya adalah kebakaran di hutan tersebut ya. Ini menghancurkan kuil bersejarah Unramsa di Uisong, kata kantor daerah setempat nih pada hari Minggunya. Akhirnya memang kan kalau misal kita lihat ya, di Korea Selatan kan itu juga banyak banget kuil-kuil yang memang itu punya nilai
historinya, sejarahnya ini ya. banget, kental banget gitu betul. kan. Dan kalau terbakar mau merevitalisasi kayaknya agak sulit juga betul gitu kan sekali, ya. tidak. Nah, jadi itu juga langsung disampaikan bahwa memang potret warisan 1000 tahun itu akhirnya juga musnah. Oh, sayang banget pemirsa di sini ya. Padahal itu kan menjadi sebuah historical masyarakat Korea Selatan ya. Betul sekali. Nah, betul banget. Dan kalau misal ngomong-ngomong soal bencana ini ya, ini juga kalau kita lihat akhirnya kalau itu kan luas sekali ya luas daerahnya banget. Dan memang lahan terbakar itu setara dengan 5.811 lapangan sepak bola. Betul, Bayangin betul, dong seluas apa ya. Itu kalau dijual per meter di sini lumayan. Jangan dijual di Indonesia dong, say. Ya, seperti itu. Dan memang itu salah satu korbannya juga adalah pemadam kebakaran loh. Oh, pemadam kebakaran. Jadi ketika menyelamatkan gitu kayak akhirnya mungkin ada apa ya beberapa hal yang di luar kendali gitu ya. Akhirnya memang terjadi adanya korban jiwa. Dan ini juga ya kalau kita lihat akhirnya juga beberapa masyarakat kan dievakuasi dan ini harus mawas diri. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal bencana kebakaran ini akhirnya aku berpikir kepada mitigasi bencana. Betul. Iya nggak sih? Menurutmu apa sih yang paling penting ketika menghadapi tragedi kebakaran? Nah, yang pertama pemirsa kalau menurutku ya di sini ketika terjadinya kebakaran nih, yang pertama kan pasti kita tahu akan ada asap ya, asap yang muncul. Yang pertama jangan lupa kita untuk melindungi area pernafasan yang betul. harus siap dengan masker ataupun juga mungkin kalau nggak ada penutup ya. Ada penutup ya, bisa kain kita sendiri gitu. Kalau misalkan sudah terlanjur besar asapnya, bisa menggunakan teknik kainnya dibasahi. Oh iya betul. Oke. Dan pokoknya intinya adalah ketika menghadapi satu bencana gitu, kita kan pasti juga panik ya. Panic attack tuh bener-bener akan terjadi. Nah, itu bagaimana? Betul ya. Dan kita juga doakan pokoknya semoga memang korban jiwa yang ada keluarga diberikan ketabahan. Kemudian juga di belahan negara manapun ya. Ini semoga memang di tahun ini juga tidak banyak bencana terjadi. Seperti itu. Ya, betul banget. Nah, baik pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Masih ada berita lain lagi, maka dari itu tetap bersama kami di Sore Seru. Nggak fokus nih, nggak fokus.